Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar, Bu Ane? Syukurlah baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Ane, saya ingin bertanya, kegiatan yang Ibu Ane lakukan di sekolah itu apakah mempunyai kendala atau masalah yaitu di pembelajaran, terutama pembelajaran yang ada di kelas? Untuk permasalahan untuk permasalahan eh, mungkin terkait eh, apa? Kalau untuk pembelajaran di kelas, kebetulan Iya, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa maksudnya, tidak terlalu bukannya tidak terlalu penting, cuman maksudnya untuk permasalahan tidak terlalu ini. Cuman yang di saya itu permasalahannya itu dengan orang tua. Uh, Masih ada orang tua itu yang bagaimana ya? Tidak dari beberapa orang tua itu masih ada yang tidak mau peduli dengan kegiatan di sekolah gitu. Misalnya diajak bekerja sama atau apa gitu kayak parenting begitu masih susah mereka. Itu yang juga kendala di saya gitu. oh berarti orang tua tidak apa ada beberapa orang tua yang diajak untuk berkolaborasi belum masih ada yang belum mau ini ya. Ya belum mau peduli istilahnya, belum Oh, belum peduli lah. tidak peduli dengan Iya. adanya program-program yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah walaupun sudah diundang dalam rapat dengan orang tua, dengan komite seperti itu, yang hadir pun tidak ini, hanya itu saja yang memang mau mau ini, yang memang mau istilahnya mau bekerja sama, sementara yang tidak mau ya acuh begitu saja, tidak mempedulikan apapun sudah kita lakukan dari sekolah gitu. Tapi Ibu Ane sudah konfir kembali bagaimana sudah diundang. Sudah dengan komite, dengan ini, dengan kepala sekolah sudah melakukan itu, cuman tetap saja maksudnya dengan berbagai alasan seperti itu. Jadi tapi tidak tidak hadir tapi menuntut harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Sementara ada undangan dari sekolah untuk diajak eh, apa istilahnya, cobalah sesekali ke sekolah begitu, lihat terus bagaimana perkembangan untuk anaknya begitu, tapi tidak ada gitu. Hmm. Terus bagaimana kepala sekolahnya Ibu Ane dengan rekan guru yang lain menanggapi orang tua seperti itu, apalagi terutama juga komite. Ya kita sih maksudnya berusaha lah bagaimana caranya, sudah rembukan juga dengan kepala sekolah bagaimana caranya supaya bisa mengaktifkan lagi itu orang tua yang kayak kurang. Iya kita tahu dengan alasan kesibukan masing-masing ya, cuman maksudnya hanya kita kan tidak tidak sering mengundang mereka di rapat atau apa, hanya sesekali lah. Kita berusaha sih untuk bagaimana melalui rekan orang tua juga supaya mungkin mereka lebih istilahnya lebih lebih terbuka seperti itu dong. Kita coba, cuman untuk saat ini masih masih belum ada pergerakan sama sekali. Kita akan coba lagi kalau kita dekati secara apa namanya individunya seperti itu.
masih mau dicoba. Karena ini maksudnya pengalaman yang sudah dari lalu-lalu sih ada seperti ini, ternyata di sekarang ada lagi, ada saja orang tua yang masih kurang peduli gitu. Berarti di situ sudah dilibatkan juga orang tua ya supaya mereka terbuka. Akan tetapi masih ada yang masih tetap seperti itu. Terus Iya. Bu Ane, kalau bisa Bu Ane kalau menurut saya sih diambil pendekatan dulu dengan orang tuanya. Iya, akan dicoba seperti itu. Sekiranya uh, siapa tahu bisa bisa dengan kita dari apa secara individu gitu kita datangi atau bagaimana caranya nanti kita ini lagi mungkin kita minta pengertiannya lah bagaimana soalnya untuk apa namanya pendidikan itu kan tidak hanya murid itu tidak hanya dengan kita di sekolah tapi bagaimana sumbangsih ataupun kerja sama orang tua karena menurut saya itu kan anak belajar di sekolah itu tidak stop di sekolah saja kan tetap akan berlanjut ke rumah. Jadi kita akan coba mengatakan seperti itu sama orang tua agar mereka lebih peduli. Oh ternyata untuk perkembangan anaknya itu tidak diserahkan ke sekolah full. Ternyata kita sebagai orang tua juga punya andil untuk itu begitu. Kita akan coba kasih pengertian seperti itu sih, akan coba karena uh, untuk saat ini kita baru rembukan juga dengan kepala sekolah bagaimana caranya. Jadi itu akan kita lakukan seperti itu. Mau kita coba seperti itu. Begitu. Betul sekali itu Ibu Ane, kita harus konfir atau sering sharing dengan orang tua bagaimana cara kita bisa merangkul anak-anak didik kita ini, anak-anak kita supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Situ kita kerjasama. Hmm. Kemudian Ibu Ani rasa skala dari orang tua yang masih ini tuh berapa kira-kira Ibu Ani rasa dalam skalanya itu masih berapa Ibu Ani kira rasa? Kalau karena ini kita baru proses ya, jadi untuk skala tujuan yang sekiranya akan saya capai itu mungkin baru 5 lah. Karena kita baru koordinasi dengan teman sejawat, baru kita dengan kepala sekolah, jadi terus dengan orang tua yang lain. Jadi istilahnya sudah mulai berjalan, sudah kita lakukan, cuman untuk skalanya itu untuk tujuan yang ingin kita capai itu, yang ingin saya capai itu ya baru dari 1 sampai 10 baru 5 lah yang ini. Jadi untuk kedepannya akan kita eh, lagi dengan pendekatan itu dengan individu itu supaya tujuan kita ini tercapai gitu untuk kepedulian untuk tingkat kepedulian orang tua ini bisa tercapai lah bisa, bisa sesuai yang kita harapkan seperti itu. Oh, berarti tujuan dari skalanya itu capaiannya baru 5 ya? Terus Iya. Ibu Ane untuk lebih meningkatkannya itu Ibu Ane halo? Ya,
Ibu Ane tadi bilang sama saya, katanya masih skalanya tujuannya itu masih sekitar 5. Terus Ibu Ane ingin meningkatkan skalanya itu, kira-kira Ibu Ane punya jangka berapa minggu untuk orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah? Oh ya, karena ini juga kita lihat situasinya di sini. Kita juga lihat kondisinya yang ada, terus dengan lingkungan sekitar ya, kesibukannya orang tua itu bagaimana. Jadi kita masih lihat situasi itu dulu untuk kita mulai dengan apa metode yang kita mau coba gitu. Karena untuk sekarang juga masih mereka sibuk di ladang gitu ya. Jadi kita masih akan cari waktu dulu untuk melakukan ini begitu. Terus untuk capaian mungkin berharap untuk capaiannya ini bisa ya dari 5, berharap bisa sampai ke 8 lah, istilahnya dari orang tua yang masih sebagian besar itu berkurang lah sedikitnya seperti itu, dari 5 ke 8 lah boleh untuk skala kalau kalau bisa gitu. Karena yang kita inginkan kan kepedulian dari seluruhnya, tapi jika pun belum akan tercapai sampai 100% dari sampai keseluruhan ya, kita kita memaklumi lah, tapi setidaknya ada kemajuan dari yang berapa itu bisa kita rangkul seperti itu. Oh, jadi Ibu Ane sudah. Terus prosesnya Ibu Ane dalam melakukan itu, apakah Ibu Ane yakin prosesnya akan berjalan sesuai dengan harapan-harapannya? Ya, kita harus optimis ya untuk melakukan ini karena kita sudah koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat juga. Kita harus optimis karena uh, kita dengan semoga dengan pendekatan ini kita lebih memberikan penjelasan kepada orang tua betapa pentingnya peran orang tua untuk perkembangan anaknya di sekolah. Jadi semoga dengan cara ini bisa orang tua berpikir kalau peran mereka itu sebenarnya penting, bukan hanya anaknya diserahkan diantar ke sekolah terus dibiarkan begitu, tidak ada tindak lanjut untuk mereka belajar di rumah seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita akan melakukan pendekatan ini, kita akan mencoba untuk door to door lah istilahnya kepada orang tua untuk bisa melaksanakan ini. Semoga tujuan yang kami harapkan bisa terwujud. Oke, Bu Ani, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan orang tua dari anak-anak kita bisa bekerja sama dengan pihak sekolah agar pembelajaran yang ada di sekolah bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Semoga semoga terlaksana. Baik, terima kasih atas doanya, semangatnya. Terima kasih Bu Nurain. Sama-sama Ibu Ani. Oke, baik. Gantian. 15 Ya, menit. gantian. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Nurain. Selamat siang juga Bu Ani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Kita bertemu lagi ya Ibu Nurain. Iya, Di, alhamdulillah kita ketemu lagi. di suasana yang mendung. Oke, baik. Untuk pertemuan kita saat ini, yang pertama saya mau tanya itu maksudnya untuk rencana pertemuan ini itu untuk apa kiranya?
rencana dari pertemuan ini kita ingin memecahkan masalah yang di situ saya yang saya hadapi ini anak yang tidak ingin, yang maksudnya yang tidak mau masuk kelas. Oh ya, tidak mau masuk di kelas Bu ya. Iya, karena itu juga ya kita susah ya karena sebagian anak ada di dalam, sementara ada anak yang harus kita awasi di luar kelas. Jadi kita susah untuk membagi uh, waktu ataupun membagi cara kita untuk menghadapi anak seperti itu. Nah, kemudian kira-kira tujuannya untuk apa? Oh iya ya, untuk mengatasi masalah. Oke. Kemudian kira-kira dari pertemuan kita saat ini tujuan akhir yang bisa diketahui kira-kira bagaimana Ibu? Tujuan akhir yang kita harapkan dari pertemuan ini. Iya, saya ingin anak-anak itu di saat pembelajaran, anak-anak maksudnya melihat teman-teman yang lain sudah berada di dalam kelas, saya suka anak juga itu mau masuk dalam kelas supaya saya juga bisa mengkoordinir itu yang di luar, supaya bisa berkoordinir sama-sama, saya bisa pantau mereka karena di tidak mungkin karena cuman saya sendiri yang ada di kelas itu dan Oh ya. saya ini anak yang sebanyak 15 orang. Dari anak yang 15 orang itu saya juga dilema Bu. Karena saya harus memantau yang ada di dalam kelas, yang ada di luar, yang pinginnya semua di luar. Jadi saya itu bagaimana saya melakukan agar anak ini yang 15 orang ini saya bisa pantau sama-sama. Saya bisa melakukan sama-sama pembelajarannya. Sedangkan kita tidak bisa mengikuti kehendak kita. Ini yang membuat dilema buat saya, Bu. Iya, Apalagi kita kan pembelajaran yang sekarang ini, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa melakukan pemaksaan kepada anak. Kita harus mengikuti kehendak anak. iya, sebagai guru kan kita lebih ke bagaimana kita melayani. Jadi kita bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan mereka agar agar apa yang menjadi tujuan kita kepada mereka menjadi anak-anak yang berprofil belajar Pancasila itu bisa terwujud kan, seperti itu. Jadi tugas kita itu sebenarnya sebagai pelayan. Jadi bagaimana kita bisa melayani mereka dari dua tempat istilahnya ya, karena yang satu ingin di luar, yang satu yang lain, sementara yang lain ada di dalam seperti itu. Nah kemudian Bu Nur Ain kira-kira untuk sekarang ini untuk kesempatan apa ya kira-kira yang sudah Bu Nur Ain miliki untuk menghadapi hal itu? Ya, alhamdulillah di saat waktu pembelajaran saya kan itu anak dari cuma satu orang, dia kan cuma satu, cuma sendiri. Iya. Jadi di saat pembelajaran itu saya rangkul dia, saya bujuk, saya ini. Nah di saat dia mau, saya bilang nanti setelah ini Baru boleh Afianya boleh keluar sesuai dengan apa yang Afia inginkan. Ya saya ambil dengan apakah pendekatan apakah ada ya apakah ada koordinasi dengan teman guru lain ataupun dengan kepala sekolah atau dengan orang tua mungkin yang ada yang mengantar anaknya atau bagaimana kira-kira untuk saat ini? ya, sukanya di luar, tapi Afianya belajar karena kita juga tidak bisa memaksakan kehendak guru. Kita harus mengikuti mereka, kehendak murid. Jadi di situ saya juga sudah berkonfirmasi sama kepala sekolah dengan rekan guru yang lain, terus kepala sekolah bilang ke saya dengan teman-teman kita sepakat kita melakukan
bagaimana cara kita agar anak ini bisa mau di dalam kelas. Terus kepala sekolah bilang dengan teman-teman yang lain, kita biarkan dia ada di luar. Kan ada juga orang tua lain yang ada menjaga anaknya. Ya, kita minta bantuan dari orang tuanya itu untuk tahu si anak tersebut. Tetapi walaupun saya begitu, saya sedikit-sedikit keluar untuk memantau anak tersebut kan. Anaknya itu lebih suka itu Bu, mewarnai. Dia lebih suka Oh, mewarnai. Jadi saya oh, lebih dia tidak mau melakukan kegiatan yang lain. Suka mewarnai, dia lebih suka mewarnai karena di dalam tasnya itu cuman kebanyakan krayon dan oh, buku gambar. iya, 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 iya. Oh ya, jadi memang minatnya itu memang di mewarnai ya. Jadi bagaimana kita mau memfasilitasi dia dengan keinginannya, tapi tidak lupa juga tetap dikaitkan dengan materi saat itu supaya kita tidak ini apa namanya, maksudnya anak tetap terlayani sama dengan teman-temannya. Cuman mungkin dia di bagian mewarnai itu seperti itu sesuai dengan materi. Nah, baik Iya Ibu, Ibu Ane. kira-kira dari 1 sampai 10 kira-kira sudah berada di skala berapa untuk pencapaian tujuannya ini? Saya skalanya itu ini baru 6 karena Avianya juga masih apa ya, karena dia masih kelompok A juga, jadi dia Ya, karena anak itu juga eh, seiring dengan bertambahnya usia, perkembangan mereka akan lebih ini lagi karena beda kita kalau kita mau paksakan terus dengan usia yang seperti itu, kita tidak bisa memaksakan karena memang masih dunianya seperti itu gitu. Tapi kalau kalau usianya sudah bertambah, otomatis dia akan ini dengan sendirinya gitu. Oke, berarti dari 1 sampai 10 sudah di 6 Ibu ya. Jadi suatu uh, istilahnya pencapaian yang sudah lewat dari setengah ya. Oke, kemudian iya. kira-kira kekuatannya Ibu ini dalam mencapai tujuan itu, kemudian kira-kira kemungkinan apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan apa dan kemungkinan apa yang bisa diambil untuk mencapai itu? Kekuatan saya untuk agar itu peningkatannya untuk supaya lebih meningkat lagi dari skala 6 itu, saya memakai cara yang hal-hal yang baru agar anak itu lebih menarik atau lebih menantang dengan kegiatan-kegiatan yang saya sering lakukan di sekolah, Iya. terutama dalam pembelajaran di kelas, supaya anak-anak lebih menarik, terutama untuk anak yang tersebut itu akan lebih menarik, kan pasti lebih unik, apalagi kita pakai invitasi yang Ada luspar, itu gambar-gambar, banyak iya. ya banyak media-media yang bisa digunakan, jadi anak itu pasti akan tertarik. Dengan berbagai gambar yang kita mungkin bisa kita tempelkan di invitasi itu kan, jadi anak-anak jadi tertarik dia untuk di kelas, dia lihat gambar saja di bawah kalimat provokasi kita taruh gambar yang sesuai dengan kegiatan di invitasi itu. Jadi dengan melihat gambar-gambar yang beraneka macam sesuai dengan ini kan dia sudah tertarik untuk berada di dalam ya, seperti itu Bu ya. Ya. Iya Oke Bu baik, Ane. jadi kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira Ibu Nur Ain? Hambatan yang ini tuh mungkin yang ada di sekolah saya itu, hambatan saya itu yaitu untuk memfasilitasi media. Karena medianya itu belum begitu lengkap. Jadi saya berusaha bagaimana bisa melengkapi media-media yang ada di dalam kelas supaya itu anak lebih menarik, lebih menantang. Oke, siap. Oke, yang kemudian ya itu sudah masuk juga untuk solusi ya Ibu ya. Jadi untuk menambah media itu atau tantangannya juga medianya yang kurang, terus solusinya yaitu menambah untuk media itu.
Ya seperti itu. Iya. Kemudian apa rencana yang akan diambil untuk mencapai tujuan itu? Kemudian adakah prioritasnya? Kira-kira yang didahulukan Kenapa? apa? Ada Ya, misalnya di situ. apa rencana untuk mencapai tujuan, kemudian adakah prioritas misalnya yang didahulukan atau apa untuk mencapai itu? Ya, yang diprioritaskan rencananya itu kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, agar pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa maksimal. Jadi kita membuat rapat dulu atau ini dalam kegiatan supaya rencana kita bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga bisa bekerja sama dengan orang tua murid karena di rumah anak-anak itu kan paling banyak waktunya di rumah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, bisa konfirmasi dengan orang tua seperti itu. Oke. Nah, terus kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Kira-kira. Kira waktunya itu Bu Ane, saya sudah ini kira-kira 1 sampai 2 bulan Hmm. Ya. untuk mencapai itu rencana dari agar tercapai semua rencana yang kita sudah rencanakan itu. Itu 1, 2 sampai 3 bulan pasti anak itu akan mau mengikuti minat mereka yang mereka sukai. Ya, dengan adanya media-media baru tentunya Ibu ya. Jadi itu Iya, sudah termasuk. Jadi termasuk juga strategi itu menambah media yang baru ataupun dengan apa meletakkan gambar-gambar seperti itu. Jadi itu sebuah strategi juga untuk kita mengatasi anak yang tidak mau mengikuti di dalam kelas. Oke, iya Bu kemudian Ane. untuk jangka waktunya kurang lebih 3 bulan ya, berarti Iya, 1 sampai 2 bulan. itu sudah berarti itu sudah maksimal itu waktunya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian adakah ukuran keberhasilan untuk rencana ini? Ya, alhamdulillah Bu Ane dari kan itu Avia juga awalnya kan waktu pertama masuk nggak mau masuk kelas, dia sukanya cuma di luar, cuma suka mewarnai. Alhamdulillah dengan sekarang ini saya ini Avianya sudah mau masuk dalam kelas, sudah mau mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nanti di saat Okay. waktu istirahat dia mau keluar. Dan tetapi dia paling banyak juga, walaupun di dalam kelas dia itu saya biarkan dia maunya menggambar, melakukan menyusun balok. Itu kan minatnya Oh mereka, iya. di situ kita tinggal memantau dan menilai. Di situ kan ada pembelajaran, Iya. ada pembelajaran bisa mengenal balok, bisa mengenal bentuk balok gitu. Bentuk. Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana caranya Ibu Nur Ain untuk mengantisipasi akan adanya gangguan ataupun hambatan? Kira-kira caranya untuk mengantisipasi atau mencegah adanya gangguan atau hambatan? Antisipasi saya yaitu Bu Ane, itu dengan waktu bagaimana saya bisa mengkonfirmasi dengan bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru agar kita melihat waktu kita supaya kegiatan supaya kita bisa dalam pembelajaran itu si anak tersebut bisa terkontrol dengan baik. Lebih maksimal ya, bisa kerjasama kita mengatasinya seperti itu ya. Iya, dengan kerjasama. Oke, baik, terima kasih. Kemudian apa komitmen Ibu Nur Ain untuk rencana ini?
Kira-kira apa komitmennya Ibu Nur Ain untuk rencana aksi yang Ibu akan lakukan? Yaitu bekerja sama dengan orang tua. Kira-kira apa komitmennya? Halo, Bu Nur Ain? Putus-putus tadi. Ya? Halo, Bane. Ya, jaringan Iya. Nah, DP rencana apa komitmennya untuk mencapai rencana itu kira-kira bagaimana Bu Nur Ain? Ya, untuk mencapai tujuan itu kita harus tetap bekerja sama bersama pihak-pihak sekolah atau Oh, dikatakan dengan stakeholder. Oke, berarti komitmennya tetap kerjasama. Kemudian siapa saja yang membantu itu adalah uh, warga sekolah, ya, yang menjadi stakeholder untuk pencapaian tujuan di sekolah kita ataupun apa yang kita harapkan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Mungkin seperti itu Bu Nuraini ya. Iya. Oke, nah kemudian setelah kita melakukan ini, kira-kira tindak lanjutnya untuk kita melakukan percakapan ini, kira-kira tindak lanjutnya untuk ke sekolah kita nanti bagaimana, Bu Nuraini? Bagaimana? Kita kan melakukan ini percakapan, kemudian tindak lanjut dari kegiatan ini di sekolahnya Ibu Nur Ain bagaimana? Oke, kan tadi sudah kita berkomitmen, sudah kita bekerja sama, kemudian untuk tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, kegiatan kita percakapan ini, kira-kira tindak lanjutnya di sekolah untuk Ibu Nur Ain bagaimana? Saya mengharapkan bagaimana bisa Halo. Ya. Saya tindak lanjut yang saya ini bagaimana harapan-harapan saya supaya anak-anak didik ini bisa melakukan dengan berinovasi-inovasi yang lebih baik lagi supaya anak didik kita bisa terwujud sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, berarti intinya tindak lanjutnya akan tetap dilaksanakan di sekolah seperti itu ya, sesuai dengan hasil percakapan kita, bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita ingin mencapai tujuan kita, mungkin seperti itu Bu ya. Kerjasama antara sekolah untuk itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua bersama komite agar pembelajaran yang ada di sekolah saya supaya bisa berjalan dengan baik dan nyaman dan aman, ya kita melakukan kerjasama, bisa kolaborasi bersama ini agar tercapai profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Terima kasih Bu Rai, semangat terus Sama-sama berjuang Bu jadi Ane. anak bangsa untuk tujuan kita mencapai pendidikan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Rai. Baik, dikembalikan lagi ke Ibu Fasilitator. Oke Bu Ane.